أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Semua ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan dengan ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi bahwasanya semua ibadah yang dipuji dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Bahkan para malaikat melebarkan sayapnya bagi para penuntut ilmu yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, mendapatkan naungan sayap para malaikat bagi para penuntut ilmu. Ridon bima yasna, karena para malaikat ridho dan rela kepada para penuntut ilmu. Ridon bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan seorang alim akan diistighfarkan, dimohon ampunkan oleh semua makhluk di langit dan di bumi. Kalau kita sudah mencapai derajat ini, maka sebuah keutamaan yang besar sekali. Para makhluk di langit dan di bumi akan memohon ampunkan untuknya. Hatta al-haitan fi jawfil ma atau fi jawfil bahri, hingga ikan-ikan yang berada di dalam dasar lautan beristighfar, memohonkan ampun bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Seandainya kita bisa mengajarkan minimal kepada keluarga, anak-anak kita, orang-orang yang terdekat kita, mudah-mudahan kita bisa termasuk dalam keutamaan ini yang para makhluk memohon ampunkan untuknya. Wa fadlal alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang alim, seorang ahli ilmu, dalam riwayat lain fadlil alimi 'alal 'abidi, keutamaan seorang ahli ilmu dengan ahli ibadah adalah seperti bulan dengan bintang, ya, lebih terang, lebih bisa dilihat, ya. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih mulia, lebih terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya banyak sekali fadilah dari menuntut ilmu, apalagi terutama jika dilakukan di dalam masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diselimuti oleh sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah yang akan kita pelajari adalah surat Al-Mulk, yang mana kita sebutkan tadi adalah surat Makkiyah, yang mana Makkiyah ini artinya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah, tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah
bahwasanya yang dimaksud Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan surat ini ya terdiri dari 30 ayat. Ya, surat ini terdiri dari 30 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang biyadihil mulku, di tangannya lah kerajaan-kerajaan, di genggamannya lah segala kerajaan-kerajaan semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tabarak berasal dari kata barakah, ya. Masih satu kata dengan kata barokah. Masih satu kata dengan kata barokah. Yang mana barokah ini artinya adalah al-khairul katsir atau kathurul khair wa 'azuma, kebaikan yang banyak dan besar. Itulah makna barokah. Makna barokah adalah banyaknya kebaikan atau besarnya kebaikan. Maka sesuatu jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit tapi manfaatnya banyak. Meskipun kecil tapi jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya akan menjadi besar. Inilah makna barakah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya keberkahan-keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menguasai keberkahan langit dan bumi. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita cari. Bahkan sebagian orang mencari barokah ini sampai naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, menyeberangi pulau untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal-hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hal tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab ini maksudnya Al-Quran, kitab suci. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, ya, mubarakun, diberkahi, liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya dan diambil pelajaran-pelajarannya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang berfikir, mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, yang mana terdiri dari 30 juz Al-Quran, terdiri dari 114 surat di dalam Al-Quran, terdiri dari 323.000 sekian huruf dari Al-Quran,
Yang mana ini semua keberkahan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan keberkahan itu ada di setiap hurufnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa saja yang membaca satu huruf, maka baca alif lam mim itu 3 huruf ya. Siapa saja yang membaca satu huruf, maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kita akan panen keberkahan, panen kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak membaca Al-Qur'an. Maka jika 323.000 itu dikalikan 10 kebaikan, jika seseorang bisa menghatamkan dalam sepekan, dihatamkan Al-Quran atau 2 pekan atau sebulan, dikalikan 10 kebaikan, maka dia bisa mendapatkan 3.230.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan dan keberkahan itu lebih baik daripada dunia ini, lebih baik daripada harta dunia ini. Apalagi Allah janjikan berdasarkan lisan Rasulullah SAW, dikalikan 10 menjadi 3 juta kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang banyak sekali. Maka para masyayikh kami yang mengajarkan Al-Quran ada yang sampai 20, 30 bahkan 40 tahun jamaah. Yang mana ini bukan